Sosok laki-laki berkulit sawo matang tanpa busana juga sering menampakkan dirinya di balik jendela apartemen. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semoga dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih apartemen yang ada di Surabaya? Kalau kalian yang tinggal di Surabaya pasti tahu lah ya. Ini tuh katanya sih menyimpan banyak misteri mistis gitu. Oke guys, di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk menceritakan sebuah apartemen yang ada di Surabaya. Ini tuh berada di Kebonsari. Belum aku lanjut di kisahnya, kalian harus wajib banget dong subscribe channel ini, like jika kalian suka, komen di kolom komentar apalagi yang harus aku ceritakan ke kalian, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Oke guys, langsung saja ke kisahnya. Nama apartemen ini adalah Family Sejahtera yang terletak di daerah Kebonsari, Surabaya, yang konon katanya memiliki cerita yang mistis. Pasalnya apartemen ini sudah lama terbengkalai sejak puluhan tahun lalu hingga menimbulkan banyak kisah mistis. Meski masih berdiri kokoh, apartemen tersebut ini sudah tak terurus dan mengalami kerusakan di beberapa bagian bangunan. Penyebab kosongnya adalah karena apartemen ini tak banyak peminatnya dan hanya sedikit yang menyewa sehingga apartemen ini akhirnya bangkrut. Menurut pengakuan warga setempat, apartemen yang memiliki 5 tower ini merupakan sarang hantu. Mungkin karena banyaknya hantu yang berkeliaran di apartemen itu. Kalau aku sih kalau tinggal di sana mendingan nggak usah ya, mending dibatalin aja gitu. Takut. Karena diyakini dalam bangunan tersebut banyak makhluk halus dan banyaknya kejadian mistis yang terjadi di apartemen tersebut. Apartemen ini awalnya dibangun pada tahun 1994 di atas sebuah komplek persawahan dan dihuni oleh beberapa orang. Menurut cerita masyarakat setempat, area persawahan itu angker karena sempat ditemukan mayat yang dibuang di sawah itu. Saat proses pembangunan, ada beberapa pekerja yang terjatuh dari atap bangunan yang sedang bekerja. Saat apartemen ini sudah disewakan, banyak bangunannya yang tidak laku karena hanya disewa oleh beberapa orang saja dan masih banyak unit yang kosong. Itu kan apartemennya kan tinggi gitu kan, megah gitu, tapi orang yang menyewa itu sedikit karena mungkin di sana tuh kayak apa ya, angker gitu mungkin ya, emang angker. Apartemen ini juga memiliki kolam renang yang dibuka untuk umum dengan membayar Rp7.500 saja. Ih, murah dong. Kolam renang apartemen ini menjadi tujuan rekreasi favorit bagi anak-anak di sekitar itu. Namun, beredar cerita mistis bahwa beberapa anak yang berenang di kolam renang itu merasa seperti ditarik kakinya dari dasar kolam dan mendengar suara-suara aneh. Lo tiba-tiba muncul gitu di depan muka. Kaget. Bukan apa, karena itu apa ya, kayak pertama kali lihat gitu ya. Semoga aja aku gak mau lihat gitu. Aku gak mau lihat sebenarnya, tapi apa ya, kalau lihat sih pernah, tapi dari kejauhan, gak deket gitu. Kalau secara deket sih ya ada rasa takutnya sih, kayak dibilang kaget gitu ya. Bukan takut, kaget gitu, tapi di dalam takut sebenarnya. Ya udahlah ya, semoga aja gak ketemu guys, pokoknya jangan sampai lah ya. Sering kali setiap pukul 12 malam air kolam renang itu berombak padahal tidak ada orang yang berenang. Nah, ini hantunya ini yang berenang, mungkin dianya kepanasan mungkin. Akibat cerita tersebut, kolam renang itu menjadi sepi dan tidak terawat lagi, dan akhirnya kolam renang itu ditutup.
Saat malam hari, suasana yang menyeramkan semakin kental karena apartemen ini gelap tanpa adanya penerangan yang menyinari, satu pun tidak ada. Itu pokoknya gelap banget. Ya iyalah, itu kan sudah sudah tertulis gitu kan, sudah ada cerita-cerita masyarakat di sana bahwa di sana itu kayak sarang hantu gitu. Ya takut dong, siapa yang mau huni di sana kalau hantunya lebih banyak dari penghuni manusianya? Ya takutlah. Oke, cerita-cerita mistis pun sering beredar di masyarakat dan membuktikan betapa angkernya apartemen itu. Seperti orang-orang yang ingin parkir kendaraan di apartemen itu kerap diganggu oleh penghuni sana, kayak dilempari batu, pasir. Oke, kejadian yang menyeramkan lainnya pada pukul 3 di 2019 lalu, terlihat penampakan beberapa warga yang membawa keranda jenazah dari Jalan Menunggal Kebonsari menuju apartemen tersebut. Sosok laki-laki berkulit sawo matang tanpa busana juga sering menampakkan dirinya di balik jendela apartemen. Kejadian lainnya itu seringkali kendaraan yang melewati apartemen itu, ban mobil atau motor itu tiba-tiba kayak kempes gitu loh, tanpa ada sebab. Itu dari cerita masyarakat yang ada di sana. Menurut cerita lain, pada tahun 2001, salah satu warga apartemen yang memiliki fasilitas seperti kolam renang, sauna, dan tempat fitness kayak drugstore dan meeting room gitu, itu juga sempat meninggalkan sebuah kejadian mengenaskan. Dan juga area kolam renang yang terletak di bagian pojok belakang apartemen pernah menelan korban jiwa. Tak hanya itu, ada juga cerita salah satu murid tenggelam di kolam tersebut dan tersambar petir, padahal saat itu kolam renang dalam keadaan ramai. Kok bisa ya? Tak ketinggalan juga munculnya sosok-sosok aneh di kawasan bangunan, seperti sosok pria berkulit hitam tanpa busana yang sering tiba-tiba keluar di sejumlah petugas keamanan yang menjaga kawasan tersebut. Tuh kan, kalau tiba-tiba muncul di hadapan kita gitu terus mukanya serem dan mau lari atau tetap berada di tempat itu. Berdasarkan penelusuran tim Urbanasia, bangunan apartemen tersebut nampak lusuh dan tidak terawat lagi. Namun hingga kini masih terdapat sejumlah petugas keamanan yang menjaga kawasan tersebut. Ora ditinggal, pasti ono keamanan nih. Mungkin kayak gak ada yang menyewa gitu, karena tempatnya memang angker. Jadi tempat itu kayak penghuninya sarang setan gitu, mungkin ya, sarang hantu. Jadi gak ada penghuninya, tapi kalau untuk penjaga keamanannya pasti ada dong, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Oke, namun belum ada informasi lebih lanjut dari jumlah penghuni yang masih ada di bangunan atau apartemen tersebut. Ini tuh masih gak ada kabar guys, jadi untuk informasi lebih lanjutnya itu masih belum resmi di sini. Jadi pokoknya intinya itu di apartemen Family Sejahtera yang terletak di Kebonsari di Surabaya itu gak ada penghuninya dan kayak ditutup gitu mungkin ya, karena juga di sana mungkin orang-orang pada takut, dan di sana juga tempatnya banyak cerita-cerita mistis gitu, dan di daerah masyarakat di sana juga sudah mengalami hal-hal yang mistis dan mungkin diganggu gitu ya sama hantunya.
Oke guys, mungkin kalian yang pernah mengunjungi apartemen Family Sejahtera yang berada di Kebun Sari, Surabaya ini, coba komen di kolom komentar. Aku pengen tahu bagaimana sih keadaan di sana, apakah seseram itu. Oke guys, komen ya di kolom komentar. Oke, udah dulu videonya, udah dulu cerita-cerita aku, bincang-bincang aku dengan kalian semuanya. Semoga kalian tidak bosan dengan perbincanganku, dan semoga kalian masih enjoy dengan video aku. Oke guys, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.